Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyyina Muhammad. Eee, Insyaallah kita akan mulai lagi ya untuk ngobrol bisnis muda berbagi, yang kedua. Jadi, mungkin kalau teman-teman belum ikut di ngobrol bisnis yang pertama, teman-teman bisa coba lihat dulu di YouTube yang sudah kita share di grup. Kalau belum dapat atau mungkin baru gabung, teman-teman bisa minta sama adminnya, karena ini yang kita obrolkan insya Allah bersambung ya. Jadi antara satu bagian sama bagian lain itu insya Allah akan terkait. Kalau kehilangan satu bagian nanti takutnya kurang maksimal. Tema hari ini kita akan ngobrolin salah satu tema yang sering banget ditanyain buat teman-teman yang kepengen buka bisnis, entah itu dari diri sendiri atau entah itu dari orang lain. Kan sering banget tuh kita denger gitu ya, bahwa ada tuh orang yang tiba-tiba pengen, "Ah, enaknya jualan apa ya?" Atau mau buka bisnis apa ya? Atau mungkin teman-teman yang sekarang ini sudah punya bisnis bahkan kepikiran bahwa kira-kira bisnis yang saya buka itu sudah benar apa enggak? Nah, di sini kita akan share 2 framework soal produk. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa kita di sini akan bicara banyak tentang framework, sesuatu yang memang sudah dibuat untuk memudahkan orang-orang yang pengen buka bisnis. Karena komponen bisnis kan banyak banget. Kemarin kemarin kita, eee, belajar bareng bahwa ada tahapan-tahapan gitu ya, ini yang kemarin, materi yang kemarin kita lewatin dulu. Nah, kita bicara bahwa kita punya personal preparation, kita harus punya mindset yang kuat, mental yang kuat, doa juga jangan lupa. Kemudian kita bicara business plan, kita bicara financial plan, kita bicara evaluasi bisnis kita. Kemudian kalau sudah mantap kita sistemasikan, kita kita siapkan tim kita agar kita bisa scale up. Nah, sebelum itu semua, kan kita pasti bicara tentang kita tuh mau jualan apa gitu. Kita tuh mau menyiapkan produk produk apa. Ada 2 framework, produk yang bisa teman-teman, gunakan. Ini materi kemarin. Sambil kita, tunggu teman-teman yang lain untuk datang karena memang tadi sempat ada gangguan teknis ya, link yang sudah kita siapkan, nggak bisa dipakai. Jadi ini link baru, link meeting baru. Nah, ada 2 framework yang insya Allah kita akan bahas di hari ini. Yang pertama adalah punyanya Kotler's 5 Product Level, Philips Kotler ini tahun 1960 dikembanginya. Yang kedua, kita akan bicara product market fit piramid. Kalau ini kalau nggak salah tuh Mark Anderson 2007. Jadi ini lebih 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 baru. Apa bedanya nanti kita ngobrol. Apa bedanya? Kalau kita kepingin membuat produk, ini suara saya kedengaran ya? Mungkin bisa bantu chat, suara saya kedengeran nggak nih? Kedengeran ya? Insyaallah ya. Jadi, eee, kalau kita bicara produk, seringkali kita sebagai pemilik produk atau pelaku usaha itu mikirnya setelah kita jadiin produk, itu yang penting jualannya, gitu kan. Ya udah, kita bikin misalnya sambal goreng di jar, ya, sambal goreng yang awet itu bisa didistribusikan di seluruh Indonesia. Terus udah, yang penting tuh gimana jualannya biar biar banyak pemasukannya. Tetapi pada kenyataannya, kalau teman-teman berbisnis dalam waktu yang lama, produk ini sangat penting untuk dikuatkan di awal dengan tujuan efisiensi nanti marketing sama efisiensi untuk pengembangan produknya. Banyak orang berpikir bahwa kita cuma perlu mikirin produk di depan. Sebenarnya enggak gitu ya, karena kita harus melalui proses yang namanya validasi dulu. Produk kita tuh benar-benar memuaskan kebutuhan market kita nggak sih? Produk kita itu benar-benar diterima nggak sih? Jangan-jangan kita marketingan selama ini sulit, kita jualin selama ini sulit, promonya sulit karena produknya itu nggak fit di market, produknya itu sebenarnya tidak memuaskan market. Nah, disinilah kita belajar untuk membedah bagaimana sih mendapatkan produk yang memang produk itu dibutuhkan oleh pasar, dibutuhkan oleh customer kita. Sebelum kita ngomongin produknya, kita harus tahu bahwa
produk itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi bukan memenuhi keinginan kita untuk jualan. Ini mindset yang pertama. Artinya kita harus mengetahui market kita itu benar dan kebutuhan yang produk kita sediakan juga benar. Misalkan seperti ini, kalau kita buka bisnis sepatu gitu ya, sepatu modelnya itu luar biasa, gaul, keren gitu. Kemudian kita anggap ini kualitasnya bagus, harganya murah. Tapi kita jual, marketnya kita pilih market misalnya untuk pegawai negeri sipil, PNS. Nah, PNS ini kan sebenarnya nggak terlalu butuh sepatu yang model seperti itu untuk pemakaian sehari-hari karena mereka harusnya formal gitu kan. Ini jangan-jangan produk kita kemudian kita tawarkan ke market nggak pas. Nah, ini kalau di sini maka yang kita perlu perbaiki adalah buyer persona kita. Nah, nanti kita akan belajar persona buyer itu apa nanti ada sendiri framework-nya. Nah, beda cerita kalau kita memang sudah pas marketnya ke anak muda, misalnya dengan sepatu yang tadi, kemudian anak muda itu merasa bahwa sepatu kita tuh nggak oke. Nah, ini kemudian kita harus pikir ulang untuk membuat produk yang ada revisinya gitu loh. Kita kita tingkatkan lagi atau kita rubah atau kita buat yang baru sehingga market kita itu benar-benar merasa bahwa produk kita itu adalah solusi. Nah, untuk Kotler 5 product level yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita bicara tentang core benefit. Core benefit ini kebutuhan dasar yang produk kita ingin berikan kepada customer. Kalau dibayangkan misalnya ya, kita kita ingin jualan produk. Nah, kebutuhan customer, oh customer itu butuh tidur yang lebih berkualitas. Nah, maka core benefit yang kita ingin tawarkan adalah sebuah produk yang ingin membantu customer untuk tidur lebih nyenyak. Ini kita bicara tentang core benefit. Kemudian setelah kita tentukan core benefit kita, dari mana core benefit kita? Nah, ini dari kekuatan kita di mana, peluangnya ada di mana, kemudian tantangannya di mana. Ini bisa pakai SWOT ya, strength, weakness, kemudian threat, kemudian ada opportunity apa di sana, ada peluang apa di sana. Nah, ini kita sendiri yang tahu gitu kan. Oh, saya pinter masak nih. Oh, saya pinter ngajarin orang nih. Oh, saya bisa handcraft nih. Saya bisa buat tas, saya bisa buat sepatu. Atau ketika teman-teman tiba-tiba memiliki keinginan untuk membuat produk yang sesuai dengan hobinya teman-teman. Nah, disitulah muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang pertama harus ada. Jadi teman-teman memahami bahwa, oh, saya tuh pengen pengen memenuhi kebutuhan apa ya di customer saya. Kalau ini pertanyaan ini tidak terjawab di awal, nantinya jadi sulit untuk membuat atau menentukan produk atau mengevaluasi produk. Setelah itu, yang kedua adalah kita bisa tentukan produknya kemudian apa nih. Oke, kita pengen membuat orang itu tidur lebih berkualitas. Kita kemudian buat bantal. Nah, ini generik produk nih. Bantal itu bisa bantu orang tidur lebih enak. Ya, kalau nggak ada bantal kan pasti ada yang kurang. Atau guling, gitu ya. Guling bisa membuat orang tidur lebih enak, gitu kan. Ini namanya generik produk. Nah, kemudian setelah kita tentukan generik produk kita kemudian menentukan produk yang market itu butuhkan, gitu kan. Produk yang market butuhkan seperti apa contohnya? Misalnya guling yang isinya bulu angsa, guling yang gedenya nggak karuan, jumbo. Ini misalnya ya, ini karena kan waktu saya ngomong gini nggak riset. Ini contoh. Atau kita ngomongin guling yang bisa di-split jadi bantal. Nah, ini kemudian timbullah produk yang memenuhi kebutuhan customer. Beda dengan generik. Generik tadi tinggal oh guling ya. Nah, kita ulangi tadi yang core benefit-nya, oh saya ingin buat produk yang membuat orang tidur lebih nyaman. Oh, produknya guling. Oh, gulingnya kayaknya sekarang orang butuh guling yang lembut sekali. Isinya bulu aksa gitu kan. Itu kita sampai di expected product. Kemudian setelah itu kita tentukan augmented product kita itu apa. Augmented product itu bisa dibilang fitur-fitur kelebihan produk kita apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Oh, kalau ini tuh butuh angsanya nanti di tempat kita bisa bisa diganti kalau udah tidak empuk. Nah, itu misalnya itu yang membedakan kita dengan yang lain. Yang lain nggak bisa Pak diganti, kita bisa. Oh, ini burung angsa, angsanya dari Antartika, misalnya gitu.
Nah, ini augmented product. Nah, ini ditentukan dari keinginan teman-teman buat produk seperti apa, kebutuhan yang customer inginkan seperti apa, dan kekuatan atau peluang yang teman-teman miliki seperti apa. Kemudian setelah itu kita tentukan potensial produknya. Potensial produk itu apa sih? Pengembangan produk bahasa sederhananya. Jadi setelah guling kita bisa bikin apa lagi nih yang berkaitan dengan itu, yang nanti kemungkinan customer bisa beli atau kemungkinan nanti customer bisa rasakan manfaatnya. Kita sedang mengembangkan nih guling tadi kan isi bulu angsa. Oh nanti tidak hanya isinya, tetapi kita akan menggunakan lapisannya untuk gulingnya itu menggunakan kain wol atau gimana. Ini contoh saja ya. Contoh saja, pasti contohnya banyak. Kalau misalnya, oh saya ingin memenuhi kebutuhan nasi goreng. Nah, ini saya ngambil contoh dari teman-teman mungkin yang sudah gabung di sini. Ini ada yang udah punya bisnis belum? Oh, mungkin boleh 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 chat. Ada yang punya bisnis belum? Ada yang udah kepikiran bisnis apa nggak? Biar kita bisa contohkan di Codeless ini langsung gitu. Ada yang mau ini, ada yang mau share, ada yang udah punya bisnis, ada yang punya ide bisnis, kita ngobrol bisnisnya di sini. Ada nggak yang mau share? Ini jangan-jangan belum dinyalakan. Saya. Ada yang mau share nggak ini? Uh, oh, benar. Nah, oke. Okay. Sebelum kita ke framework yang satunya, atau kita ambil contoh lain, misalnya teman-teman pengen bikin kuliner, kan biasanya teman-teman lagi seneng nih apa namanya bisnis kuliner dari dulu ya, bisnis kuliner tuh kayak nggak ada matinya karena semua orang kan butuh makan. Oke, core benefitnya apa? Core benefitnya saya kepingin membuat orang itu kenyang, ya puas. Generik produknya apa? Saya ingin buat nasi goreng karena nasi goreng marketnya luas. Expected produknya apa? Wah, kalau kenyang tuh berarti nasi goreng jumbo, gitu kan. Augmented produknya apa? Nasi goreng jumbo rempah, apa toppingnya bebas bisa milih. Mau seafood, mau banget, mau apa kita lengkap banget. Potensial produknya apa? Ya kalau nasi goreng pasti nanti juga ada nasi goreng yang lain, nasi goreng cumi, nasi goreng pedas, nasi goreng apa, ditawarkan dengan minuman-minuman yang menunjang untuk menghilangkan rasa haus di nasi goreng itu. Itu contoh ya, contoh. Dan teman-teman mungkin perlu diperhatikan bahwa ketika kita membuat produk, sekali lagi, itu kita harus pastikan produk itu memang customer inginkan dan suka. Dan ini kita akan bahas di apa market fit ya, produk market fit sebentar lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sekali lagi, ini five product level ini membantu memberikan gambaran kita ketika kita ingin mengembangkan produk kita dan membuat produk kita dari awal. Karena tidak semua orang itu tiba-tiba bikin produk terus laris. Ya, kalau tipikal tipikal keinginannya adalah oh yang penting saya tabrak dulu deh, ya nggak apa-apa. Tapi pada pada masanya gitu kan, ketika insya Allah usaha kita sudah berkembang, ketika usaha kita sudah maju, maka satu keputusan kita itu mempengaruhi modal dan tim yang ada di dalam. Misalnya kita produksi, mungkin sekarang sekali produksi cuma 1 juta 2 juta, tapi kalau kita tim udah sampai 50 orang, produksi udah sampai misalnya ribuan per hari, maka mau nggak mau, sekali kita mutusin, oke kita seperti ini. Nah, produksi dan lain sebagainya ngikut, marketing ngikut. Kalau kita nggak punya frameworknya untuk develop produk, maka kita bingung sendiri nanti. Ini benar nggak ya keputusan yang saya buat? Nah, ini kenapa kok kita belajar tentang framework produk ini dari yang tadi high level produk sama ini produk market. Nah, kemudian yang baru ini adalah produk market fit piramid. Ini tahun 2007. Kalau tadi tahun 1960. Ini lebih mudah dipahami kalau menurut menurut saya. Jadi teman-teman yang baru baru buka bisnis, teman-teman yang sudah punya bisnis, teman-teman bisa coba untuk review ulang apakah produk teman-teman ini sudah memenuhi unsur ini, level ini. Apakah teman-teman sudah yakin bahwa produk teman-teman ini bagus? Kenapa kalau sudah yakin produk teman-teman bagus, pengembangannya makin yakin lagi, gitu kan? Karena produk mau nggak mau nanti untuk dipromosikan itu biaya.
Nah, kemudian ini dipakai, produk market fit piramid ini dipakai untuk sebenarnya untuk link startup. Nah, ini udah mulai zaman-zaman apa, era-era startup ini metode baru sebenarnya ya. Ini baru baru banget. Kenapa? Karena di sini tujuan yang ada di sini adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Lean startup itu pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi lean startup ini basicnya adalah dia akan menciptakan sebuah produk yang sangat spesifik yang memenuhi kebutuhan customer, yang customer itu sudah siap dengan demonya. Dia customer udah tahu bahwa oh ini produknya seperti ini dan memang saya butuh. Jadi nanti pengembangannya akan sangat cepat, ya sangat cepat sehingga memutus rantai-rantai yang dulu ada. Makanya kalau startup sekarang kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, boom, langsung tiba-tiba gede banget. Nah ini pakainya produk market fit piramid. Nah tapi di produk market fit piramid ini itu salah satu yang harus diperhatikan adalah kita memang butuh butuh modal yang lebih banyak gitu ya. Ini beberapa bergabung nanti kalau misalnya ketinggalan kita bisa review ulang dan teman-teman juga bisa lihat rekaman YouTube-nya ya. Tadi kita ngomongin sekali lagi five level product kita ngomongin tentang kalau bikin produk mau jualan apa kita harus tahu kita mau memenuhi kebutuhan apa. Uh, saya tambahin kalau dulu pernah ikut seminarnya review Dota Foto itu bicara tentang core benefit itu lebih ke arah vitamin atau obat medicine gitu ya. Kita sedang memperingan kebutuhan orang, memperingan maksudnya wah biar kerja lebih cepat, biar daya tahan lebih kuat, biar kalau bikin laporan keuangan lebih cepat, oh bikin aplikasi laporan keuangan, biar kalau absen nggak ada yang bisa nipu-nipu, oh pakai absen sidik jari, itu kan mempermudah. Atau memenuhi kebutuhan langsung, oh lapar, bikin makanan cepat, oh berarti fast food, itu memenuhi kebutuhan langsung. Oh sakit, berobat, itu memenuhi kebutuhan langsung. Kebutuhan apa? Kemudian kita tentukan generik produknya. Oh, generik produk misalnya tadi kebutuhan diambil contoh lain ya kebutuhannya adalah orang itu ingin makan pedas ya biar enak generik produk sambal expected produk sambal bawang gitu kan kita kita mencari market yang memang suka atau sambal manis karena orang Jawa suka manis augmented product itu bagian yang membuat produk kita itu berbeda ya dengan kompetitor ya jadi misalnya sambal manis tapi bisa awet 2 tahun ini misalnya tergantung teman-teman kekuatan dan peluangnya gimana kemudian potensial produk itu yang bisa dikembangkan oh sambal orang customer yang sudah suka sambal manis coba ditawarin bukan sambal lagi kecap tapi kecap mereknya kita itu misalnya nah yang ini market fit piramid ini kita ngomongin 2007 kita ngomongin bagaimana cara mempersiapkan market kita menemukan kebutuhan spesifik mereka sehingga mereka kalau kita rilis itu cepat banget usernya, cepat banget customernya. Salah satu contohnya itu Dropbox ya. Kalau teman-teman pernah pakai cloud ya penyimpanan cloud, Dropbox itu salah satunya. Jadi mereka itu mempersiapkan demo, demo itu contoh, contoh yang bisa kita pakai dan itu sederhana. Intinya kan kita butuh ruang penyimpanan yang nggak hilang gitu kan. Kalau flash disk bisa hilang harus beli lagi. Kalau Dropbox nggak di cloud, mereka jamin, mereka garansi itu aman dan bisa diakses kapan saja selama kita punya internet Dropbox. Nah, di produk market fit pyramid ini memang ada tahapan yang UKM tuh biasanya nggak biasa. Kalau tadi biasa lah, oke lah kita bikin kebutuhan, kita kemudian uh, lihat lihat apa namanya kompetitor produknya seperti apa. Nah kalau ini enggak, karena ada fase kita harus tes dulu, kita harus tes dulu ke market, mereka terima apa enggak, baru kita kembangkan. Nah yang pertama kita perlu tahu adalah kita harus melihat customer kita itu siapa. Kita harus tentukan dari awal customer kita siapa. Ini sekali lagi nanti insya Allah kita akan bahas ini di buyer persona. Buyer persona ada frameworknya sendiri. Yang jelas kalau kita sudah tahu, gitu kan, oh saya mau customer yang seperti ini, umur, usia, pendidikan, kebutuhannya seperti apa. Kemudian kita tentukan underserved need-nya apa. Ini underserved. Jadi ini benar-benar spesifik. Bedanya dengan yang tadi, teman-teman bisa umum. Ini pilihan ya, teman-teman mau pilih yang mana, itu bebas atau dikombinasikan kalau bisa itu bagus banget. Tapi yang jelas kita kalau ngomongin underserved need itu kita bicara tentang satu
spesifik kebutuhan yang kompetitor nggak ambil di sana. Belum banyak lah, satu kebutuhan yang kompetitor belum ambil di sana. Dan di sini ya market fit piramid ini diciptakan untuk market domination. Eh, jadi kita menjadi produsen yang mendominasi market. Saran saya kalau teman-teman UKM, teman-teman memilih market yang tidak begitu besar. Kenapa? Bayangkan seperti ini. Ini startup kan mainnya modal-modalan ya. Siapa cepat, siapa besar, gitu kan. Dia biasanya menguasai market. Bayangin teman-teman market yang 200 juta penduduk butuh dengan valuasi produk satu kali beli gitu ya, itu misalnya 1 juta. Maka 200 juta penduduk dikali 1 juta. Kira-kira pemodal besar yang melihat peluang ini mau nggak untuk masuk ke dalam market itu? Jawabannya mau. Jawabannya mau. Nah, disinilah startup bergerak. Gitu. Mereka nyari produk yang gede, gitu. Nyari market yang gede. Nah, kalau teman-teman nggak ready, nggak punya ilmunya di sini, maka yang terjadi adalah kita nanti bahasa Jawanya keteteran gitu ya. Kita nanti bingung gitu. Kita nggak siap tim, kita nggak siap bagaimana kelola modal, jatuhnya kita bingung sendiri. Tapi untuk UKM, saran saya yang paling baik adalah marketnya itu pilih yang spesifik, kecil tapi mencukupi gitu. Maksudnya bukan kecil banget ya, yang sampai nggak ada yang beli, bukan, tapi mencukupi. Kenapa? Karena nanti persaingan di sana akan sangat ketat, sangat ketat. Saya ambil contoh misalnya kalau teman-teman jualan hijab, oke coba hijab khusus anak, misalnya. Atau teman-teman nasi goreng, coba nasi goreng seafood, tapi jalur distribusinya diperluas. Jadi nggak cuma sekedar wilayah kampung situ, tapi nasi goreng seafood yang bisa menjangkau satu kota, misalnya dengan cabang-cabang yang kecil. Nah, ini modal bisnis ya, nanti kita bicara modal bisnis. Nah, disinilah kata kunci dari produk market fit. Nantinya pasti akan ada timbul kayak, loh ini cuma satu aja nih keunggulannya. Ini kayaknya nggak lengkap deh. Nah, ini rata-rata yang nanti keluar. Kenapa? Karena memang spesifiknya kita itu bergerak di satu kebutuhan khusus. Jadi beda ya nanti. Teman-teman kalau kalau mindsetnya ya di pertemuan yang pertama kan kita ngobrolin mindset tuh. Kalau mindsetnya adalah teman-teman benar-benar UKM, maka ini mungkin mungkin tidak cocok. Teman-teman bisa pakai produk five level product. Tapi kalau teman-teman memang geraknya sangat cepat, fokus sekali di sana, kekuatannya banyak, energinya banyak, ya, maka teman-teman cocok banget pakai ini. Ketika kita menemukan satu kebutuhan khusus dari customer, kita bisa fokus di sana. Nah, yang di bawah ini kita ngomongin marketnya. Kita harus ngobrol dengan marketnya. Kita harus cari tahu. Kita harus riset. Kita harus datang langsung. Kita harus contohkan. Gitu. Ini memang sesuatu yang nggak banyak UKM melakukan. Kan datang customer tanya, survei, angket, atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu, nah ini kita di atas, itu kita ngomongin produknya. User experience-nya gimana, feature-feature-nya gimana, value proposition-nya gimana, ini kita ngomongin produknya. UX ini karena kita kalau mau startup itu biasanya gabungannya startup itu sama teknologi, makanya ada user experience. User experience itu sederhananya kayak tampilan. Kalau di Facebook kan ada tampilan tuh, oh tampilan Facebook begini ya, itu UX. Jadi kalau mau add teman caranya begini, larinya ke sini, itu namanya user experience. Nah, ini user experience kalau misalnya mau tidak dikaitkan dengan teknologi gitu kan, tapi rata-rata semua lead startup itu berhubungan dengan teknologi karena membantu proses, mempercepat proses. Jadi misalnya kayak ada restoran, kalau kalau customer masuk itu sudah secara otomatis dia eh, ditawarin menu lewat handphone. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Ini kan berhubungan dengan user experience. Bentuknya kayak gimana nih menunya? Simple nggak buat apa calon customer. Kemudian feature sets-nya apa? Nah, ini kita harus tentukan. Oh, sorry. Value proposition-nya apa? Kita tentukan apa yang kita bisa sediakan lebih bagus daripada kompetitor kita. Fokusnya cuma satu. Jadi kalau kata Steve Jobs, fokus itu bukan berarti hanya sekedar satu tujuan, tetapi eh, apa namanya masih melakukan banyak hal. Jadi fokus itu kalau kata dia itu bisa bilang enggak dengan ide-ide yang lain, meskipun itu menarik. Kan kadang di kepala kita itu ide banyak banget, mau bikin A, B, C, D, E. Tetapi fokus itu adalah di mana kita yakin di satu opsi A misalnya. Oke, saya kepengen serve orang yang punya anak
dan mereka bingung di mana mereka bisa eh, nitipin anak mereka. Nah, kita tapi cari tahu, jangan-jangan udah banyak nih. Kalau udah banyak yang serve, udah banyak yang menyediakan, ya itu berarti bukan underserved dong. Kita harus tahu dulu kira-kira apa nih kebutuhan yang belum dilayani dengan baik, tapi itu kecil. Ini benar-benar memerlukan ketelitian. Kita harus cari tahu. Atau jangan-jangan kita sendiri dalam pengalaman, dalam dalam hobinya kita gitu ya, kita menemukan. Saya lihat cerita bagus tentang akhirnya ada produsen ini rumput gandum. Saya pikir itu makanan buat manusia, ternyata rumput gandum itu buat kucing ya. Jadi untuk mengeluarkan hairball, gumpalan bulu di lambung itu kan spesifik tuh. Dan itu ketemunya tidak sengaja. Ketika orang ini nyari, kok susah dia nyari nyari rumput gandum. Nah, akhirnya dia tanam sendiri, bikin sendiri, produksi sendiri. Nah, ini underserved. Jadi karena nggak ada yang lain belum nawarin yang satu khusus kayak gitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau bisnisnya teman-teman nggak cocok buat ini, maka ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ini sekali lagi pilihan dan bukan kepastian ya. Kita punya jalannya masing-masing. Tetapi ini bisa membantu kalau teman-teman cocok. Makanya tadi saya share ada dua framework untuk ngomongin produk. Yang pertama life level product, yang kedua adalah produk market fit pyramid, yaitu ini. Kemudian ketika teman-teman menemukan value proposition-nya, ya teman-teman tahu gitu ya customer butuhnya apa, kemudian teman-teman memberikan feature di dalam produknya teman-teman. Apa sih ini feature? Karena sekali lagi hubungannya sama teknologi biasanya. Oh, feature-nya kalau Dropbox itu kan dia tinggal drag and drop ya, narik-narik file dari komputer ke cloud, kemudian disimpan, bisa dibagikan, kemudian bisa diedit di sana bareng-bareng, dan itu cuma satu itu fokusnya. Teman-teman bayangin ini sebenarnya sama kayak Google kan, Google Drive sama Google Docs. Tapi kenapa Dropbox itu bisa luar biasa tetap berkembang? Padahal Google juga punya gratis-gratis juga kan Google. Karena ini yang dia layani satu satu underserved spesifik yang dia melakukan peningkatan masif di sana. Ya, jadi memang nanti nanti kesulitannya adalah kita jadi pengen pengen ini, pengen itu, pengen pengen A, B, C, D gitu kan. Padahal yang kita perlukan adalah fokus di satu hal, kemudian kita kembangkan. Dan produk marketing piramid ini proses, jadi nggak berhenti di satu tahapan. Ketika teman-teman kemudian ngetes ke customer kita, sudah siap nih, kita tahu ada service-nya apa, kemudian kita sudah punya produknya itu user experience-nya kita tahu kayak gimana, feature-nya tahu, value proposition-nya tahu, tapi kemudian feedback dari customer itu nggak bagus. Nah, ini kita harus siap untuk bikin lagi, produksi lagi, bukan bukan produksi masif ya, bikin prototipe-nya gitu. Kita harus coba lagi. Nah, ini yang biasanya UKM nggak sabar, karena pengennya langsung bikin warung, ya sudah warung gitu kan, ya sudah bikin perusahaan, ya sudah bikin. Nah, tapi ini enaknya adalah kalau teman-teman sudah ready ini, teman-teman nanti marketnya mudah sekali untuk menjangkau. Kenapa? Karena teman-teman bisa menerangkan dengan sederhana apa yang teman-teman punya untuk menjawab kebutuhan. Jadi hanya 3 menit itu market udah langsung tahu, oh kamu jualan ini ya, oh kamu nyediain perubahan ini ya, oh jadi kalau aku mau beli uh, makanan ya sayuran, jadi kalau nggak salah tuh sayur box di support modal sama Astra berapa miliar gitu. Dia sederhana kan, dia sayur segar dikirim ke rumah. Yang jelas pasarnya, marketnya itu adalah market menengah ke atas semua. Mungkin menengah ke bawah beli sayur box. Tapi ada juga orang males ke pasar, males buat combine sayur gitu kan. Tapi sayur box menyediakan kayak paket gitu, paket sayurnya. Itu diantar ke rumah, kita bisa tinggal masak, udah bersih. Nah ini mungkin ini underserved needs. Ya ada orang yang butuh itu, butuh butuh masakan, tinggal masak, nggak perlu bersihin, nggak perlu repot dengan bumbu, selesai. Nah, itu bergerak di sana. Ini memang kalau kita ngomongin produk market fit piramid, kita benar-benar ngomongin startup banget. Jadi kita ramping, tajam, ya, penuh dengan riset dan juga penuh dengan uh, percobaan gitu di sini. Tapi setelah ini berhasil diterima dengan baik, maka pertumbuhannya sangat cepat. Kenapa? Karena fokusnya itu benar-benar kelihatan. Nah, itu teman-teman. Jadi ada dua yang hari ini kita bahas. Kita punya waktu 10 menit lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nih, boleh kita jawab untuk masalah produk. Kita mau jualan apa ya? Nah, sekarang teman-teman sudah jawabnya, sudah lebih lebih gampang insya Allah. Ya tergantung frameworknya. Mau pakai framework produk market fit
piramid atau mau pakai framework five level produknya Kotlers ini 1960. Jadi ini akan membantu kita nantinya untuk mempersiapkan marketing kita. Ya, kalau kita sudah tahu keunggulan produk kita, benefit produk kita, target market kita, otomatis untuk menjalankan marketing itu pasti lebih bagus, lebih lebih terbayang, dan itu kan tujuan kita untuk membuat bisnis di setiap ahad ya, agar ketika kita menjalankan bisnis kita ada gambaran nih, oh saya pengen ngapain ya, itu kita nggak ngawang gitu, biasanya apa, nggak bingung. Kenapa? Karena kita punya kerangka kerjanya, kita punya framework-nya. Nah, ini bisa dipakai. Jadi jawaban pertanyaan mau jualan apa ya, jawabannya ini, tergantung ini. Ya, kita mau ke arah mana nih. Dan sekali lagi, ini memang butuh effort lebih di awal. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh yang penting kan jalan dulu, ya memang itu juga benar gitu kan. Tapi kan jalan dulu juga perlu dievaluasi. Kalau kita mindsetnya merasa jalan dulu itu artinya adalah jalan kemudian langsung sukses, nah itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita ketika bertemu dengan halangan, kita langsung bilang bahwa ini nggak cocok nih, kayak saya bisnis di sini. Nah, sudah diukur dulu, jangan-jangan nih kita salah nih ngomongin ngomongin market need-nya, jangan-jangan orang nggak butuh nih, atau jangan-jangan kita belum siapin augmented produknya nih yang bikin beda sama kompetitor kita, makanya kita nggak laris. Kompetitor kita sama persis, harga bisa lebih murah, payah juga kan sekarang. Nah ini moga-moga membantu teman-teman. Kami di sini kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Kita masih ada waktu 10 menit atau less. Kurang dari itu juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya produk, punya apa pertanyaan, Pak saya udah bikin nih apa Mas, tapi kok nggak apa namanya nggak laris ya, ya coba dicek. Pertama kebutuhan, kedua market, itu eh, yang paling sering jadi masalah. Dan marketnya nggak sesuai, dan kebutuhan marketnya tidak terpenuhi. Nah, itu contoh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Open mic aja nggak apa-apa, nggak usah chat. Kalau ada yang bertanya. Ya, jadi kita eh, nanti ini teman-teman bisa lihat ulang kembali. Eh, Insya Allah 3 hari ya, 3 hari lagi nanti kita share lagi di sini. Itu ada yang mau ditanyain? Atau kita cukupkan? Ada yang punya produk, ada yang punya bisnis, boleh share juga ya. Kita harapannya bisa bisa ngomong bareng lah di sini untuk berbagi pengalaman, karena saya lagi ini framework ini bukan saya yang buat, ini sudah dibuat sejak lama, dan ini cuman saya sampaikan ulang ke teman-teman. Kenapa? Karena saya pikir ini membantu kita. Sekali lagi tujuan dari Google bisnis ini kan agar kita lebih lebih terbayang, tergambar, ikhtiarnya jadi lebih jelas gitu. Ikhtiarnya jadi lebih jelas ketika kita ingin membangun bisnis kita. Oke, silakan. Open mic aja nggak apa-apa. Ini nggak ada namanya nih, Redmi 9C. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kedengeran. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Gini yang mau saya tanyakan, tadi masalah produk. Seandainya nih, kan ini saya lagi pemula di bisnis kuliner. Cuman produk saya tuh banyak. Karena memang mau mencoba satu untuk fokus, tapi kayaknya masih belum bisa jalan baik. Pertanyaannya, seandainya ada produk yang sudah jadi tren di pasar, katakanlah misalnya nasi kulit gitu. Terus apakah trending produk itu juga bisa jadi produk yang dibutuhkan di pasar gitu? Sebab kalau misalnya kita ngikutin tren, kan tadi jualin produk yang dibutuhkan di pasar. Nah, kalau ada yang tren itu apakah juga jadi produk yang dibutuhkan seperti itu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar ya. Jadi tren itu bisa kita lihat sebagai permintaan produk, ya. Dan cara cari tahunya gimana? Ini juga trik juga, teman-teman. Satu, bisa nyari di Google Trend. Dua, teman-teman bisa coba research
ini di media sosial dengan keyword tertentu, cari-cari tahu hashtag-nya apa yang lagi populer. Itu teman-teman bisa pakai atau teman-teman bisa seberangkat kayak biasa. Nah, dengan meningkatnya tren, rata-rata ini artinya marketnya besar. Kalau sudah kelihatan kelihatan banyak sekali kompetitor bermunculan, itu artinya marketnya besar. Kalau marketnya besar, artinya di sana perputaran modal besar, persaingan besar. Dan semakin besar persaingan, semakin harus kita memiliki pembeda dengan kompetitor kita. Kalau kita nggak beda, maka yang terjadi adalah kita banding-bandingan harga, murah-murahan harga. Kalau kita nggak bisa mendapatkan perbedaan itu, maka kita harus menguatkan branding, ya kan? Contoh paling gampang, Tokped sama Shopee, bedanya apa coba itu? Nggak ada bedanya, ya kan? Sebenarnya sama-sama marketplace gitu kan. Tetapi yang membedakan, yang paling penting membedakan apa? Branding mereka, ya, user experience mereka, gampang mana, gitu kan? Itu yang membedakan. Jangan-jangan value proposition-nya juga beda. Nah, misalnya satu pro nasional, satu enggak. Nah, ini kadang-kadang suka diangkat juga nih, kayak Gojek kan, ngangkat Indonesia banget, kalau Grab enggak, karena enggak dari Indonesia. Nah, ini salah satu pembeda. Kalau kita mau masuk ke sana, maka pastikan pembedanya ada dan dibutuhkan. Jangan cuma beda doang, tapi nggak butuh. Ya karena takutnya kita terjebak, kita cuma pengen tampil unik, tapi keunikan itu tidak dibutuhkan customer. Nah, taunya dari mana itu dibutuhkan, ya kita bisa bisa masuk ke product market fit lagi. Kita bikin prototipe-nya, kemudian kita sebarkan, kita terus minta feedback. Kata kuncinya feedback di sini. Enak enggak, ini enggak, butuh apa, dan enaknya kasih angka ya, dari 1 sampai 10, enaknya gimana kalau saya kuliah. Kamu butuhnya apa sih nanti biar ini, nah itu dicatat itu sarannya seperti itu. Sekali lagi memang ini kayaknya lebih ribet di awal, tapi nanti kita jadi tergambar lebih jelas kayak gitu. Itu aja mungkin, karena waktunya juga mau habis ya. Kalau ada pertanyaan boleh di-share di grup atau di admin di grup, nanti insya Allah saya jawab. Kita ketemu lagi di Ahad, besok Ahad insya Allah kita ngobrolin seputar marketing. Kalau nggak salah sih, habis itu kita ngomong marketing. Kalau ada yang nanti rekamannya, nanti insya Allah juga dibagikan H+3. Ya. Ini nanti semua itu kita masukkan ke model bisnis, jadi teman-teman semakin lama semakin lengkap untuk peta bisnisnya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya Husain dari Bagi Indonesia. Jangan lupa yang terbaik itu adalah memang berbisnis dengan Allah. Jadi jangan lupa untuk tetap niatkan bisnis kita juga beribadah. Nanti di grup aja ya, Mbak Nuril ya. Dari dapur ikut nanti di grup bisa di-share ke admin, nanti insya Allah saya jawab lewat WA aja. Karena ini waktu. Siap-siap. Ya, Ya, terima kasih. makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau misalnya ada yang salah-salah kata.